Waktu-waktu terbaik bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk masjid, anjuran ini sesuai dengan hadits dari Fatimah radhiyallahu anha biasanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, beliau bersalawat kemudian mengucapkan Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi 314. Ketika keluar masjid, sebagaimana kelanjutan hadits dari Fatimah radhiyallahu anha, dan ketika beliau keluar dari masjid, beliau bersalawat lalu mengucapkan Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi 314. Ketika tasyahud dalam salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki yang berdoa dalam salatnya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa bersalawat. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa. Rasulullah lalu memanggil lelaki tersebut lalu menasihatinya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, mulailah dengan mengagungkanlah Allah, lalu memuji Allah, kemudian bersalawatlah, barulah setelah itu berdoa apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud 1481. Ketika disebut nama Rasulullah, hal ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku ia enggan bersalawat. Hadis riwayat At-Tirmidzi 3546. Ketika selesai mendengar azan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengarkan muazin mengumandangkan azan, ucapkanlah apa yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena setiap seseorang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim 384. Ketika hendak berdoa, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa tertutup terhalang dari pengabulannya hingga ia bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pada waktu-waktu bebas yang tidak ditentukan, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan doakanlah keselamatan atasnya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Pada hari dan malam Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Oleh karena itu perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara kelak engkau dikebumikan? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi Sallallahu Alaihim. Hadis riwayat Abu Daud 1047. Setiap mengadakan majlis, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidak duduk sesuatu kaum di dalam sesuatu majlis, sedang mereka tidak menyebut akan Allah dan tidak bersalawat kepada nabinya, melainkan menderita kekuranganlah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki, niscaya akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Al-Tirmidzi Abu Dawud. Dikala tertimpa kesusahan dan kegundahan, diberitakan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujarnya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau sekiranya saya jadikan shalawat saya untuk engkau semua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau demikian Allah akan memelihara engkau dari segala yang membimbangkan engkau, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani.